Mudah-mudahan Iqbal yang mana dia adalah Mumtaz diampunin Allah betul diampunin Allah ke atas bawahnya, ke kanan kirinya, semua yang mempersamainya hingga akhir zaman nanti. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Bertepatan dengan momentum 17 Agustus tahun 2022 ini, kita melanjutkan konten untuk channel kita SK21, dan kali ini kita akan melanjutkan sesuatu yang belum ada di tempat lain, satu yang masih terkait dengan persoalan Yusuf Mansur, tapi ternyata di beberapa channel lain hal ini belum muncul. Kita mengamati memang beberapa waktu terakhir ini persoalan Yusuf Mansur seakan-akan tenggelam dengan beberapa soal lain yang viral, antara lain seperti masalah yang menjerat Irjen Verdi Sambo, kemudian juga soal lain seperti misalnya Gus Samsudin yang juga cukup ramai di media sosial. Sahabat sekalian, dari berbagai peristiwa memang kita sebenarnya bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa Yusuf Mansur atau peristiwa yang menjerat Yusuf Mansur beberapa bulan terakhir ini. Kita banyak mendapatkan pelajaran bagaimana sebuah bisnis harus dikelola dengan amanah, dengan transparan, dan juga terbuka, serta bisa membuat sesuatu yang menguntungkan dari beberapa partner bisnis kita. Kemudian juga misalnya dari persoalan yang sekarang menerpa Irjen Verdi Sambo, kita tentu juga bisa mengambil pelajaran bagaimana sebuah jabatan memang harus dijalankan dengan penuh amanah, dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana kesiapan kita untuk menerima sebuah amanah tadi. Sahabat sekalian, kita akan mencoba menyampaikan sebuah informasi yang nampaknya masih tersembunyi tetapi menarik, dan ini menjadi penting terkait dengan persoalan yang diulas banyak pihak terkait dengan masalah Yusuf Mansur. Sahabat sekalian, ada sebuah pesan berantai berupa sebuah voice note yang suaranya mirip sekali dengan suara Yusuf Mansur, dan saya akan sampaikan pada kesempatan ini, dan inilah suara tersebut. Ya Allah, itu Mumtaz bener-bener dihajar dari segala penjuru ya. Mudah-mudahan Allah ampunin beliau, Allah maafin beliau, Allah bikin beliau tambah hebat, tambah bersih, tambah jaya, jadi orang paling lempeng, paling lurus seplanet bumi, insya Allah menjadi inspirasi. Dan mudah-mudahan bisa berumah tangga kembali dengan siapa aja, yang lebih rukun, lebih damai, lebih sahdu, lebih senang, lebih tenang, lebih adem. Dan istrinya yang dulu mudah-mudahan ketemu lagi jodohnya juga dalam keadaan yang lebih baik segala-galanya, amin ya Allah. Dan mudah-mudahan Iqbal yang mana dia adalah Mumtaz diampunin Allah betul diampunin Allah ke atas bawahnya, ke kanan kirinya, semua yang mempersamainya hingga akhir zaman nanti. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi. Jika benar itu suara Yusuf Mansur, kita berani menyimpulkan bahwa persoalan yang disampaikan Iqbal dulu berarti valid, atau setidaknya sulit untuk dibantah, atau dengan kata lain tentu kita bisa menyampaikan bahwa Iqbal kira-kira adalah seorang Mumtaz Rais. Dari yang kita dengarkan dari voice note tersebut, kita mendengar suara yang mirip YM tadi menyatakan bahwa Iqbal dapat serangan dari berbagai penjuru. Kemudian juga Yusuf Mansur mendoakan bagaimana Iqbal untuk menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu, jadi lebih tenang dan mendapatkan istri kembali. Sahabat sekalian, yang menarik, ternyata tak lama setelah kami mendapatkan voice note tadi, saya mensampaikan sebuah story dalam Instagram Mumtaz Rais, sebuah sindiran di mana Mumtaz memposting video yang menyatakan Yusuf Mansur membutuhkan dana, dan ada sebuah pemeran yang kemudian menunjukkan bagaimana pendapatan uang dari sebuah proses simsalabim. Dari mana duitnya? Kalau di dunia keajaiban sih kita nggak bisa ngejelasin Pak dari mana duitnya Pak. Yang jelas kita bisa munculin duit aja kayak gini misalnya dari tangan kosong. Nih, kita gosok-gosok bisa muncul. Tuh.
Gitu Pak. Ini Pak. Dari mana duitnya? Ya ini sulap Pak. Ini sulap, jadi kita bisa munculin dikit, bisa munculin banyak juga gitu. Ya kalau dari mananya ya nggak bisa dijelasin juga Pak. Kayak mau munculin banyak 1 juta, 2 juta kayak gini misalkan. Nih, pakai akuarium, masukin sini 1, nih bawahnya kosong, nih, lihat. Tuh, bisa muncul banyak juga kayak gini nih Pak. Keren ya? Keren. Saya butuh duit 1 triliun. Waduh, kalau 1 triliun nggak bisa Pak. Sahabat sekalian, kalau kita mencermati story dalam Instagram Mumtaz Rais tadi, sepertinya saya menduga Mumtaz Rais juga mengetahui atau menerima voice note yang juga kami terima, yang suaranya mirip Yusuf Mansur tadi. Dan nampaknya Instagram tadi atau story dalam Instagram tadi merupakan sebuah sindiran. Jadi saling berbagi atau saling menyindir antara Mumtaz Rais dan Yusuf Mansur. Misalnya nih Tat, waktu itu kan saya belum manggil Jaman, nggak berani ya, jadi ngomongnya saya manggilnya Ustadz. Ada jadi juga di situ. Misalnya Tat, meleset Tat, ini gimana dong gitu kan, resikonya apa nih? Udahlah, dengan gaya Betawinya itu, tenang aja Jaman, tenang aja Iqbal, tenang aja nih. Paling tahu caranya nanti gimana cara meminta maaf kepada masyarakat. Tinggal minta maaf aja, itu beres. Lihat Pak, dengan gampangnya dia udah punya exit strateginya, gitu loh. Itu yang di situ saya gila, ini bukan pintar lagi, ini bukan cerdik, ini licik. Ada pergeseran ideologi seorang jamaah ini di hari-hari kesini, gitu loh. Awalnya memang murni, saya memang harus mengakui apresiasi ke jamaah ini, memang dia itu murni. Dulu sebelum kenal yang namanya pundi-pundi itu tadi. Dah semenjak itu saya nggak bener nih si Ustadz satu ini, nggak bener. Peristiwa ini adanya voice note yang suaranya mirip Yusuf Mansur dan juga munculnya Instagram story dari Mumtaz Rais yang menampilkan video Yusuf Mansur membutuhkan uang 1 triliun, sebuah konfirmasi bahwa sepertinya memang ada komunikasi batin antara Yusuf Mansur dan Mumtaz Rais. Komunikasi yang sesungguhnya kita belum tahu, tetapi peristiwa ini sepertinya membuka tabir hal-hal yang dulu tersembunyi, hal-hal yang dulu masih sebuah dugaan, sekarang mulai bisa merasakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Sahabat sekalian, belajar dari beberapa peristiwa yang aktual pada waktu terakhir ini, termasuk yang kemudian bagaimana misteri pembunuhan Brigadir Yosua kemudian terungkap, dan bahkan kemudian juga Irjen Verdi Sambo sudah dinyatakan sebagai tersangka. Sebuah peristiwa yang semula kita menduga, semula kita tidak menyangka, tapi ternyata kemudian dengan izin Allah semua menjadi terbuka dan diketahui oleh publik secara nyata di seluruh penjuru tanah air. Kita tidak tahu apakah nanti persoalan Yusuf Mansur juga akan demikian, tetapi boleh jadi memang waktu yang akan menyatakannya, waktu yang akan membuka tabir yang selama ini masih samar, tabir yang selama ini belum terbuka secara luas, tapi kita yakin pada waktu-waktu mendatang semua akan menjadi jelas. Sahabat sekalian, kita akan terus mencermati bagaimana persoalan yang sekarang dihadapi Yusuf Mansur, dan juga bagaimana para korban-korban yang selama ini menuntut haknya terhadap Yusuf Mansur melakukan sebuah kegiatan. Semoga kita bisa mengikutinya dan bisa menyampaikan beberapa hal yang sisi-sisi lain yang kita bisa mendapatkan pelajaran dari sana. Kita tahu beberapa waktu terakhir beberapa channel memposting bagaimana ada rencana untuk para korban Yusuf Mansur melakukan silaturahmi ke rumah Yusuf Mansur lagi, dan juga pada channel lain kita juga mengikuti ternyata mantan karyawan Patra yang di Bandung pun sekarang masih terus memperjuangkan gaji dan hak dia yang sampai saat ini belum didapatkan. Sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan SK21 semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya.
Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.